Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kutipan video kali ini ingin menceritakan sebuah film kisah nyata pendakian gunung tertinggi di atas permukaan laut yang berujung tragedi, yaitu Everest. Bagi kalian yang suka naik gunung, yuk simak langsung alur ceritanya. Edmund Hillary dan Tenzing Norgay menjadi pendaki pertama yang menaklukkan puncak Everest. Tahun 1992, Rob Hall, seorang pendaki profesional, membuat agen pemandu komersial menuju puncak Everest bernama Adventure Consultant. Agen tersebut berhasil memandu 19 pendaki amatir tanpa ada korban jiwa satupun selama 4 tahun. Tahun 1996, ada sekitar 20 agen pemandu yang saling bersaing untuk sampai ke puncak Everest, termasuk Mountain Madness milik Scott Fischer. Rob Hall dan para kliennya sudah berada di ketinggian sekitar 2000 kaki, bersiap menuju camp keempat. Alur kembali di 6 minggu sebelumnya. Rob dan timnya sedang bersiap-siap untuk pergi mendaki. Rob mengumumkan John Krakauer, seorang jurnalis, akan ikut dalam pendakian agennya dan akan menuliskan serta memajang foto Adventure Consultant di sampul depan majalah. Jen, yaitu istri Rob, mengantarkan kepergian Rob dengan rasa sedih karena dirinya tengah hamil. Jen mengatakan bahwa calon putrinya akan menunggu Rob pulang. Tepat 30 Maret 1996, beberapa klien telah sampai di Nepal, yaitu Beck Waiters, Doug Hansen, dan John Krakauer. Mereka bersama menuju Hotel Garuda, tempat penginapan sebelum menuju Everest. Di sana, Rob memberi peringatan banyak zona mematikan di Everest. Rob berencana mencapai puncak pada 10 Mei 1996. Sebelum perjalanan besok, Rob memperkenalkan satu persatu tim dan kliennya. Beberapa telah sering naik gunung. Klien wanita satu-satunya, Yasuko Namba, bahkan berhasil memuncaki 6 dari 7 gunung. Setelah menaiki helikopter dan melewati jembatan gantung, Rob dan rombongannya sampai di Namche Bazaar, ketinggian 3.750 meter. Di sana, pendaki diminta memperlihatkan izin pendakian masing-masing. Di jalan, Rob berbicara pada Doug untuk membawanya kali ini ke puncak. Pasalnya, pada pendakian sebelumnya, Doug tidak berhasil sampai puncak karena melewati waktu batas aman. Sampai di Biara Tengoche, pendaki diberikan doa oleh para biksu. Di ketinggian 5.367 meter, rombongan sampai di base camp Everest. Mereka disambut oleh Helen Wilton sebagai manajer base camp, sekaligus memperkenalkan Ang Dorji sebagai pemandu lokal. Rob menemui Scott yang sedang santai. Rob melihat Scott juga memiliki jurnalis di agen perjalanannya. Kembali ke base camp, Carol McKenzie, dokter dari Adventure Consultant, menjelaskan untuk berhasil sampai ke puncak Everest dibutuhkan cukup oksigen. Karena udara di atas sangat tipis. Selama 1 bulan sebelum mendaki puncak, klien harus melakukan 3 tahapan penyesuaian lalu kembali ke base camp. 3 tahapan itu adalah camp 1, camp 2, camp 3. Pada tahap pertama, Rob dan tim harus melewati area tebing es. Ada jutaan ton es glacier yang terus bergerak. Pemandu akan menancapkan tangga di celah glacier untuk menaiki tebing. Kabarnya, 19 pendaki pernah tewas melewati area ini. Sampai camp 1 di ketinggian 5.944 mdpl, pendaki beristirahat lalu melanjutkan perjalanan. Diwajibkan waspada terhadap gejala hipotermia, serangan otak yang berakhir kematian, serta serangan paru-paru yang terisi cairan. Satu-satunya obat adalah turun gunung secepatnya. 23 April, Rob dan lainnya sampai di camp 2, ketinggian 6.492 mdpl. Rob menanyakan keadaan seluruh klien. Beck terlihat paling antusias, sementara Rob melihat Doug batu-batu. Ia menyuruh Doug untuk menghirup oksigen dan memeriksa kondisinya pada Carol. Doug pun mendapatkan obat. Ketika Beck sedang ikut memeriksakan kondisinya, teringat saat itu tanggal 25 April. Ia lupa hari jadi pernikahannya. Istrinya Peach mengirim fax ucapan semalam. Langsung ia melepon istrinya menggunakan telepon satelit. Mendengar suara istri dan anak-anaknya, Beck menyampaikan kerinduannya. Malam hari, para pendaki berpesta. Scott khawatir karena terlalu banyak pendaki yang bersaing. Rekannya Anatoly mengatakan persaingan sebenarnya bukanlah dari antar grup, tapi antara gunung Everest dan para pendaki. Pada akhirnya, Everest lah yang menang.
Para pendaki yang sudah di Lhotse Face di ketinggian 7.132 mdpl harus turun kembali ke base camp akibat cuaca buruk. Satu-satunya jalan menggunakan jembatan dari susunan tangga. Kondisi pendaki merasa sangat kedinginan, diperarah antrian panjang karena orang di sana cukup banyak. Setelah menunggu lebih 45 menit, akhirnya giliran rombongan Rob. Saat Beck menyeberang, tumpukan es di dekatnya runtuh. Beck jatuh berbalik dan ia tidak bisa mengangkat badannya. Rob datang mencoba menyelamatkan dengan mengangkat badan Beck. Berhasil ditolong, Beck malah memarahi Rob karena ia kedinginan akibat menunggu antrian lama. Setelah kejadian itu, Rob dan Helen mengumpulkan seluruh agen, meminta berkoordinasi mengatur jadwal pendakian agar tidak menumpuk. Sayangnya, semua tidak mau diatur. Mereka tetap akan melakukan pendakian di waktu yang sama. Rob kemudian menemui Scott secara pribadi meminta tim digabung. Awalnya Scott menolak karena cara mendaki mereka berbeda. Namun, setelah diyakini jika bekerja sama akan lebih mudah mencapai puncak, Scott akhirnya menyetujuinya. Esoknya, tim Scott dan Rob rapat. Scott berencana tidak menggunakan oksigen dan menyimpan 8 tabung di puncak selatan. Menurutnya, jika membawa-bawa alat oksigen hanya membuat cepat kekurangan. Sementara Rob ingin tim dan kliennya selalu menggunakan oksigen. Lalu, Ang Dorji dan pemandu lokal dari tim Scott, Lobsang, diminta bekerja sama mempererat tali di beberapa area. Seusai rapat, tanggal 5 Mei, Rob mengajak klien dan timnya berfoto bersama. Malam hari, istri Rob mengirim fax. Rob memberitahu pada timnya kalau ia akan memiliki anak perempuan. Semua orang ikut gembira. Di tengah berkumpul, John menanyai anggota tujuan mereka mencapai puncak Everest. Doug menjawab, ia ingin menancapkan bendera yang dibuat oleh murid-murid di sekolahnya, yang telah membantu mengumpulkan uang pergi ke Everest. Juga, ia senang melihat keindahan dari ketinggian. Sebelum berangkat, Rob menelepon Jen, menanyakan keadaannya. Rob menamai putrinya, Sarah. Ia berjanji suatu hari akan membawa Jen dan Sarah mendaki. Dimulailah perjalanan menuju puncak. Di Camp 1, Rob melihat anggota Scott yang tampak kurang sehat. Namun, Scott tidak bisa dihubungi melalui radio. Begitu Rob menuju Camp 2, di tengah jalan ia bertemu Scott. Rob memberitahu anggotanya yang kurang sehat tadi. Scott pun kembali ke Camp 1. Sesampainya di Camp 2, Rob menghubungi timnya Guy Cotter yang sedang berada di Gunung Pumori. Jaraknya 12,5 km sebelah barat Everest. Dalam melanjutkan perjalanan ke Camp 3, runtuh bebatuan es dari atas. Andy Harris atau biasa dipanggil Harold terkena reruntuhan. Rob berhasil menangkap Harold yang merosot jatuh. Harold merasa dirinya baik-baik saja dan kembali melanjutkan perjalanan. Begitu sampai di Camp 3, Rob menghubungi Scott yang sedang di Camp 1. Rob menyarankan Scott istirahat karena kondisinya kurang fit. Namun, Scott tetap akan menyusul besok. Ia berdalih telah menyuntikkan obat yang nanti membuatnya lebih baik. Rob mendapatkan info cuaca dari Helen kalau awan bergerak lebih cepat. Jika tidak berubah arah, kemungkinan badai menerjang tanggal 11 Mei. Rob meminta Helen mencari info cuaca lainnya. Menurut Rob, gunung memiliki cuacanya sendiri. Saat tim Rob melanjutkan perjalanan, terlihat cuaca di puncak sedikit berangin. Waktu di Camp 4, angin bertiup kencang. Rob berencana tidak melanjutkan pendakian sampai angin reda. Tim Rob di tenda mulai menggunakan oksigen karena cuaca yang ekstrim di sana. Scott yang juga sudah berada di Camp 4 meminta Anatoly untuk ikut menunggu. 10 Mei dini hari, Rob membangunkan orang-orang, memberitahukan jika ini waktu yang tepat sebab badai telah hilang. Orang-orang diminta bersiap dalam waktu setengah jam dan sudah harus turun puncak pada jam 2 siang. Semua melanjutkan perjalanan, kecuali Scott yang ingin beristirahat dulu beberapa saat. Tiba di ketinggian 8.412 meter, pandangan Beck kabur, kemungkinan akibat operasi mata beberapa tahun lalu. Rob menyuruh Beck tidak melanjutkan pendakian. Di Hillary Step muncul masalah kekurangan tali pengaman. Yang memiliki tali hanyalah Lobsang, sementara Lobsang belum berada di sana. Setelah menunggu hingga 1 jam lebih, Neil dan Anatoly memasang tali pengaman. Rob mencoba menghubungi Scott yang ternyata sedang menyusul di belakang. Pukul 12.45, tali telah terpasang dan aman dibuat mendaki. Pendakian pun dilanjutkan sampai berhasil ke puncak Everest. Semua bergembira. Setelah mengabadikan momen itu, mereka turun kembali.
Sementara Doug yang tertinggal karena kondisinya melemah masih berusaha menuju puncak. Tak lama, Scott sampai ke puncak. Rob mengatakan kalau Scott terlihat tidak baik-baik saja. Rob meminta bantuan Lobsang untuk membantu Scott turun. Pukul 3.15, Rob turun. Ia bertemu dengan Doug. Karena sudah terlambat, Rob menyuruh Doug berbalik. Namun Doug bersikeras melanjutkannya, karena dia tidak bisa kembali lagi tahun depan. Merasa iba, Rob ikut ke puncak untuk menemani Doug. Jam 4 sore, tibalah Doug di puncak Everest. Guy mengamati puncak Everest. Terlihat masih ada pendaki. Lantas, ia mencoba menghubungi Rob, namun tidak dijawab. Ia pun menghubungi Helen, melaporkan hal tersebut dan mengatakan awan sudah bermunculan dari lembah. Yasuko dan rombongan bertemu Beck yang masih menunggu Rob. Beck pun ikut turun bersama-sama. Seusai menancapkan bendera dan berfoto, Doug dan Rob turun. Sayangnya, Doug kehabisan oksigen, sehingga dirinya melemah. Rob meminta bantuan untuk mengirimkan oksigen di atas Hillary Step. Harold menjawab tidak ada tabung oksigen yang terisi. Harold akan mencoba ke puncak selatan untuk mengambil tabung oksigen meski memakan waktu setengah jam. Carol menyuruh Rob memberikan dexamethasone untuk Doug, sementara Guy menginstruksikan Rob turun sendirian dan akan mengirimkan orang untuk membantu Doug. Rob menolak karena menyangkut nyawa manusia. Scott tidak kuat meneruskan perjalanan. Lobsang diminta pergi, menyuruh Anatoly kembali membawa oksigen. Badai datang. Rob memutuskan ke puncak selatan mengambil oksigen. Ia memerintahkan Doug untuk tetap menunggu di sana. Belum lama Rob pergi, Doug terjatuh karena tidak sadar melepaskan pengait dari badannya. Di lain tempat, Beck dan rombongan lainnya terjatuh akibat Beck yang terpeleset. Begitu Harold datang membawa oksigen, Rob memberitahu bahwa Doug telah meninggal. Rombongan Beck yang terjatuh tadi beberapa tidak sadarkan diri. Anatoly yang masih sadar menuju camp 4 meminta bantuan. Sampai di camp 4, Anatoly meminta bantuan pada John, tapi John beralasan tidak dapat membantu karena matanya menjadi rabun akibat badai salju. Tepat jam 12 malam, cuaca semakin memburuk. Terlebih tabung oksigen yang dibawa Harold tutupnya membeku. Bagaimanapun, Rob mengucapkan terima kasih pada Harold karena sudah mau kembali. Terbangun dari tidur, Jen menelepon Helen menanyakan keadaan Rob yang tidak menghubunginya. Helen menyampaikan, Rob terjebak badai. Mendengar itu, Jen tentu sangat khawatir. Helen berjanji akan menelepon Jen ketika sudah menemukan Rob. Kemudian, Guy datang ke base camp. Bersama timnya, mereka berencana melakukan pencarian saat fajar tiba jika badai mereda. Di atas, Harold sudah mulai berhalusinasi. Dirinya melepas pakaiannya karena merasa panas, membuat dirinya terjatuh. Saat Anatoly kembali, ia melihat Yasuko dan Beck sudah tidak sadarkan diri. Padahal, waktu Anatoly berbalik, Beck sadar namun tidak bisa berbuat apa-apa, walau hanya sekedar memanggil. 11 Mei pukul 5 pagi, Guy mencoba memanggil Rob. Tidak ada jawaban. Badai sudah mereda. Sesaat muncul panggilan radio dari Rob. Badan Rob diselimuti salju. Tangannya mati rasa. Rob memberitahu Doug dan Harold telah tiada. Ia merasa sudah tidak kuat, meminta bantuan segera. Guy menyemangati Rob untuk bergerak keluar dari tebing sementara bantuan datang. Tapi Rob sudah sangat lemah. Guy menyuruh Helen menghubungi Jen karena hanya Jen yang dapat memotivasi Rob saat itu. Setelah tersambung, Jen mengarahkan suaminya untuk terus bergerak agar peredaran darah Rob tetap lancar. Sebentar lagi tim penyelamat datang. Rob pun menuruti perintah istrinya. Sebelum menyudahi sambungan, Rob mengatakan dirinya mencintai Jen. Rob pun berusaha turun dari tebing. Sementara orang-orang yang selamat di camp 4 mengabari Helen kalau Beck dan Yasuko tidak berhasil kembali ke tenda. Helen menghubungi istri Beck untuk menyampaikan berita duka itu. Lagi-lagi badai kembali datang, Ang Dorji menghubungi Helen. Ia meminta maaf tidak bisa melanjutkan pencarian. Ang Dorji dan tim akan mencoba kembali setelah badai reda. Helen tidak kuasa menahan tangisnya. Guy berat hati memberitahukan hal tersebut pada Rob. Rob mengatakan jika dirinya tidak bisa bertahan semalam lagi. Giliran Helen mengabari Jen kembali. Ia memberitahu jika badai kembali datang. Tidak ada orang yang bisa dikirim saat badai. Helen mengatakan mereka sudah berusaha. Jen meminta disambungkan kembali dengan Rob. Ia mengatakan tak sabar menanti Rob pulang. Rob menanyai kabar calon putrinya, Sarah. Rob merasa tidak bisa menemui Sarah nanti.
Rob bilang ia mencintai Jen dan meminta Jen jangan khawatir. Akhir telepon, Rob mengucapkan selamat tinggal pada Jen. Di lain tempat, keajaiban datang kepada Beck. Beck tersadar setelah melihat bayangan istri dan anak-anaknya. Sekuat tenaga, ia bangkit mencari pertolongan. Scott ditemukan tewas oleh Anatoly akibat membeku. Ditutupinya jasad Scott menggunakan ransel. Di camp 4, orang-orang kaget sekaligus senang melihat Beck masih hidup. Mike segera memberitahu Helen. Langsung Helen menelepon Peach mengabari Beck telah selamat. Tapi masalahnya mereka tidak bisa membawa Beck turun dari gunung karena keadaan Beck yang parah. Peach akan mengirim helikopter untuk membawa Beck. Mike dan yang lain membopong Beck. Di camp 2, Beck dirawat. Tangannya yang membeku dicelupkan di air hangat. Beck menanyakan kabar Rob dan Doug. Beck kaget mendengar Rob masih berada di atas, sementara Doug telah tiada. Tak lama helikopter pun datang. Namun, helikopter tidak bisa mendarat karena udara sangat tipis. Akhirnya, co-pilot pun turun dan meringankan beban. Hanya pilot saja yang kembali. Helikopter pun kembali naik dan berhasil mendarat, membawa serta Beck pulang. Semua pendaki yang selamat kini kembali ke base camp. Helen menyambut mereka dengan pelukan kesedihan. Beck yang telah sampai di rumah memeluk istrinya. Sedangkan Jen menjemput tim adventure konsultan meski tanpa kepulangan suaminya, Rob. Helen memeluk Jen, menyampaikan rasa dukanya. Jasad Rob masih berada di gunung, beserta jasad Scott, Harold, dan Yasuko. Sedangkan Beck harus kehilangan hidung dan kedua tangannya. Juli 96, Jen melahirkan. Sesuai keinginan Rob, putrinya diberi nama Sarah. Dan film berakhir. Pengorbanan besar untuk mencapai puncak tertinggi di bumi, antara obsesi dan ambisi menjadi satu. Seperti kata Anatoly, pada akhirnya gununglah yang selalu menang. Semoga kalian suka dengan video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.